Halo good people, ketemu lagi bersama saya Andi F. Noya. Jangan kaget melihat wajah saya di layar Net TV. Dan ini adalah program yang menceritakan tentang cerita-cerita kebaikan yang mudah-mudahan menginspirasi siapapun yang menonton acara ini. Karena acaranya namanya Good People, orang-orang baik bercerita tentang kebaikan. Nah, hari ini saya ingin mengajak Anda semua yang nonton Good People untuk ngobrol dengan dua wanita yang hebat sekali. Untuk yang pertama, saya ingin menyapa dulu Dr. Restu. Ya, Apa kabar Dr. Restu? baik Mas. Apa kabarnya Mas? Saya selalu baik. Kita tanya Mbak Yulia. Mbak Yulia juga sudah ada bersama kita? Ya, sudah Mas. Oke, nanti kita ngobrol-ngobrol, tapi saya ke Dr. Restu dulu ya. Nah, Dr. Restu, ini yang selalu jadi pertanyaan banyak orang, apa yang terjadi di garda terdepan, apa yang terjadi pada tenaga-tenaga medis ya. Yang menarik, ada cerita tentang Anda yang terkena juga atau suspek ya, COVID-19. Tapi pertama boleh tahu, Anda ini sekarang bertugas di mana? Ya, saya ini bertugas di Klinik Medika Plaza. Merupakan klinik medical check up dan rawat jalan juga. Oke, Anda dokter apa? Saya sebagai dokter umum, Mas. Oke, udah berapa lama jadi dokter? Saya dari lulus sebenarnya sudah 7 tahun, tapi di Medika Plaza ini saya sudah menginjak 2 tahun bekerja di Klinik Medika Plaza. Nah, kalau yang Anda tangani selama ini bagaimana? Ada suspek, ada orang-orang yang terdeteksi atau dicurigain terkena COVID-19? Ada Mas. Ada juga yang suspek. Jadi mereka datang untuk mengetes biasanya rapid test. Itu juga yang dicurigai suspek COVID. Jadi kita benar-benar khawatir juga dalam keadaan pandemi gini seperti ini. Tapi karena kita sebagai garda terdepan ya kita harus tanggung jawab sama profesi kita. Tapi sebelum kita lanjutkan, ada baiknya kita lihat dulu ya, ada video yang mungkin bisa menggambarkan apa yang dilakukan oleh teman-teman sejawat Anda ya, para tenaga medis di rumah sakit. Dari garda terdepan melawan COVID-19, tim medis berjuang tanpa henti mendampingi penyembuhan pasien. Salah satu perjuangan tim medis terekam dalam video yang diunggah Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Meski risiko sebagai garda terdepan perang melawan corona sangat tinggi, namun panggilan tugas menolak sesama membuat mereka menghadapi risiko dengan berani. Dengan penuh perhatian, mereka merawat para pasien yang terinfeksi virus corona. Tak hanya menyuapi, tenaga kesehatan ini juga dengan sabar membimbing pasien saat ingin beribadah. Mengingat pasien isolasi tak boleh ditemani, tim medis rela menggantikan peran keluarga di setiap detiknya. Bahkan hingga waktu harus berakhir karena kehendak yang kuasa. Mereka juga yang memanjatkan doa untuk yang sudah tiada. Ya, Dr. Restu, tadi kita baru saja melihat apa yang terjadi di garda terdepan ya, bagaimana perjuangan para dokter, perawat, tenaga medis ya untuk membantu saudara-saudara kita yang terpapar COVID-19. Nah, Anda ini kan sempat jadi suspek COVID-19. Bisa cerita sedikit gimana itu ya? Ya Mas, jadi awalnya saya ada gejala batuk-batuk dan ada linu-linu. Setelah itu saya mengecek rapid test dan ternyata saya reaktif IgM-nya. Artinya apa itu? Iya, ditemukan antibody COVID-19 ini, tapi karena rapid ini tidak spesifik, jadi kita harus melakukan konfirmasi tes PCR, swab test.
Oke, hasilnya? Jadi pas IgM reaktif itu saya memutuskan untuk karantina dan saya harus memisahkan diri karena di rumah ada orang tua dan ada anak saya yang rentan, yang artinya beresiko takutnya saya menularkan kepada mereka. Akhirnya saya isolasi mandiri sendiri, dan setelah isolasi mandiri saya langsung melakukan swab test atau PCR. Jadi berapa lama itu isolasi mandiri itu? Isolasi mandiri itu 14 hari, Mas. Di mana itu? Saya melakukannya di hotel. Oke, yang disediakan oleh klinik ya? Iya, yang disediakan oleh klinik. Nah, itu artinya berpisah dari anak dan suami. Iya, betul, Mas. Anak umur berapa? Ada berapa anak? Anak saya baru 1 dan Umur? kebetulan anak saya masih 4 tahun. Oke, terus harus berpisah dari ibunya 14 hari. Iya, betul. Bagaimana menjelaskan ke anak bahwa ibunya nggak pulang? Ya, akhirnya saya komunikasi via video call. Saya bilang aja saya lagi sakit ya, Nak. Nanti Mama akan segera pulang gitu. Tapi anak nanya, Mama di mana? Mama kenapa? Selalu Jadi pertanyaannya bagaimana seperti itu? Bagaimana mengatasi perasaan walaupun memang masih bisa lihat wajah dari kamera handphone mungkin, tapi kan nggak bisa dipeluk, nggak bisa dicium, nggak bisa diajak ngobrol langsung, tidur nggak bareng. Biasanya kan pasti tidur bareng ibunya ya. Betul, Mas. Nah, lalu bagaimana anak ini mengatasi 14 hari tanpa ibunya? Ya, alhamdulillahnya ada keluarga, ada suami yang support saya. Jadi anak bisa diatasi sih, Mas, sebenarnya. Sedih sih, iya pasti. Karena dia selalu tiap hari nanya, "Ma kapan pulang? Ma kapan pulang?" gitu. Udah kebayang gitu ya. Udah Nah, kebayang. kita akan lanjutkan lagi karena nanti kita akan berbincang-bincang dengan Yulia juga dari Kopi Jujur, Gerakan Kopi Jujur. Nah, apa yang dilakukan Yulia dan apa yang terjadi kemudian pada Dr. Restu, kita tunggu ceritanya. Good people, jangan lupa ikuti terus. Good people, kita akan kembali segera.